Isabel di Tiatira. Oke, saya akan mulai saudara. Oke, ya saking panjangnya dia punya firman pun ada dua ya, dibagi dua. Saya baca bagian pertama dulu. Wahyu 2 ayat 18 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Pujian ya saudara. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat jinah dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat jinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan-perempuan itu. Oke, dalam bahasa Mandarin, Aisara, Ching. Yeah. 好了，我们来看呀，《启示录》第2章18到22节。你要写信给推牙推拉教会的使者说：那眼目如火焰、脚像光明铜的神之子说：我知道你的行为、爱心、信心、勤劳、忍耐，又知道你幕后所行的善事比起初所行的更多。然而有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人也许别教导我的妇人，引诱他们行奸淫，刺祭偶像之物。我曾给他悔改的机会，他却不肯悔改他的淫行。看哪，我要叫他病卧在床。那些与他行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。 Itu bagian pertama. Sekarang bagian kedua. Wahyu 2, 23, 29 itu lanjutannya. Dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui akulah yang menguji batin dan hati orang dan bahwa akulah yang akan membalaskan perbuatan kamu sesuai dengan perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, dan mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang priuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. 我们来看第二段的启示录第2章23到29节。我又要杀死他的党类，原文是儿女，叫众教会知道我是那察看人肺腑心肠的，并要照你们的行为报应你们个人。至于你们推牙推拉其余的人，就是一切不从那教训，不晓得他们素常所说撒旦深奥之理的人，我告诉你们，我不将别的担子放在你们身上，但你们已经有的，总要持守，这等到我来。那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄，治覆列国。他必用铁杖辖管原文是牧养，他们将他们如同摇覆的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。我又要把
诚心赐给他。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。 Amin. Ini adalah surat untuk gereja di Tiatira. Ya, oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pendahuluan dan letak kota Tiatira. Saudara, Tiatira adalah kota yang paling kecil dari 7 gereja, ya. Kota yang paling tidak hebat dan kota yang dari 7 kota kitab Wahyu tetapi menerima pesan yang terpanjang, ya. Kita sampai baca ada 2 bagian, ya. Ini saudara harus tahu, ini sengaja saya kasih gambar map yang ada pegunungan sama lembahnya. Ya, jadi Pergamun itu di samping pegunungan, Smyrna tepi laut, Efesus tepi laut, Sardis di pegunungan, Philadelphia di pegunungan, Laodicea juga di pegunungan. Tetapi Tiatira letaknya adalah di lembah, saudara. Ya, di lembah, akhirnya ia kaya secara pertanian, saudara. Tetapi tidak memiliki fitur dan keuntungan yang diperlukan untuk melindungi dirinya dari invasi. Malahan Tiatira melindungi wilayah Smyrna, Sardis, Philadelphia, bahkan Pergamon, ya. Malahan Tiatira melindungi wilayah kota kaya lainnya dengan berada di jalur tempat untuk invasi. Jadi Tiatira itu paling gampang diinvasi karena letaknya di bawah di lembah. Jadi karena dia paling gampang diinvasi, jadi sebelum orang menginvasi negara-negara kota-kota lainnya, dia akan lebih dahulu menginvasi yang nama Tiatira, ya. Jadi dengan berada di jalur yang tepat untuk invasi, Tiatira dikuasai beberapa kali. Nah, referensi yang di Tiatira adalah seorang perempuan yang bernama Lydia. Kisah Para Rasul 16 dan 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Oke. 我们来看这个推拉的前端呀，最小的城市，最不伟大的城市，也就是启示录七座城市中收到信息最长的城市。由于其位于山谷中的位置，它农业丰富，但缺乏保护自己免受入侵所需的特征和优势。相反的，推拉通过处于入侵的正确路径来保护其他富裕的城市地区，因此它多次被占领。在使徒行传16章14节，有一个卖子是孤僻的妇人，名叫黎迪亚，是推拉城的人。他素来敬拜神，他听见了主就开到他的心，叫他留心听保罗所讲的话。 Oke, saudara. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa di Tiatira itu tempat pekerja, ya, terutama tempat pencelupan kain ungu, saudara. Oke. Nah, kita juga harus tahu di Tiatira ada namanya festival Guild. Guild itu adalah kumpulan dari pengerja. Oke, saya mulai. Memiliki perdagangan yang sehat, yang pada gilirnya menghasilkan banyak perkumpulan pekerja atau guild namanya, ya. Contohnya termasuk pekerja wool, pencelup, terutama pencelupan kain ungu. Karena kain ungu itu bisa dijual mahal. Itu adalah pakaian orang-orang kebesaran biasanya, oke? Pekerja kulit, pembuat roti, dan pandai besi perunggu. Nah, saudara, yang harus dikasih tahu, keanggotaan dalam guild, keanggotaan dalam pekerja ini, serikat pekerja ini adalah wajib jika seorang menginginkan keamanan kerja. Nah, di sini di Tiatira, pemujaan kaisar bukanlah faktor utama di sini. Sebagai gantinya, anggota pekerja ini, anggota guild ini diharapkan untuk menghadiri festival guild, yaitu memakan makanan yang telah dipersembahkan oleh salah satu dewa, ya, dan berpartisipasi dalam aktivitas yang sangat tidak bermoral.
这个推牙推拉的城市是拥有健康的贸易，这反过来又催生了许多工人协会，就是行会呀，例如羊毛工人、染色工，尤其是纸饰染料、皮革工人、面包师和青铜匠。如果一个人想要工作保障，就必须加入行会。皇帝崇拜并不是这里的主要因素，作为交换，行会成员被要求参加行会节日，赐供奉给一位神的事物，并参加其中最不道德的活动。Oke, jadi jelas ya. Mereka disuruh ikut festival pekerja di mana di festival itu mereka disuruh untuk makan makanan yang telah dipersembahkan berhala dan melakukan sesuatu yang amoralitas. Nah, kita lihat dulu pujian Tuhan Yesus kepada gereja di Tiatira. Nah, saudara, pujian Tuhan Yesus dalam perikop ini para pengikut Yesus di Tiatira diberitahu bahwa Tuhan Yesus mengetahui perbuatan mereka. Pengetahuan yang mendalam tentang kehidupan mereka mengarah pada pujian yang tinggi, tetapi ada peringatan yang tegas juga. Nah, saudara, apa yang mereka naik? Tuhan Yesus secara khusus menyebutkan kasih mereka naik, iman mereka naik, pelayanan mereka naik, ketekunan mereka naik dari anggota komunitas ini. Nah, seperti komunitas-komunitas lainnya yang tinggal di kota-kota kekaisaran Romawi, kualitas seperti itu mungkin harus dibayar mahal secara pribadi. Nah, Yesus juga memuji komunitas di Tiatira akan gaya hidup yang disukai oleh Allah Israel. 我们看这一段经文，告诉推牙推拉耶稣的跟随者，主耶稣知道他们的行为对他们生活的深入了解会导致高度赞扬和严厉警告。主耶稣特别提到了这个团体成员的爱心、信心、服务和毅力，与生活在罗马帝国城市中的其他市区一样。这些品质可能是以个人为代价的。耶稣还赞扬推牙推拉市区的生活方式受到以色列上帝的青睐。Oke. Jadi mungkin mereka belajar Alkitab, banyak doa ya. Tetapi saudara, namun di ayat 20, pujian itu tiba-tiba berubah menjadi peringatan saat gambar Isabel muncul. Saudara, di kanan itu Isabel ya. Pesan singkat ini mengikuti rantai logika idiomatik yang harus dibongkar. Perjanjian baru kita harus dibongkar agar dapat dipahami apa yang dilakukan oleh gereja di Tiatira. Oke saudara, bagi orang Israel dan mereka yang mengenal Taurat, nama Isabel terkait untuk serangkaian peristiwa yang terkait dengan istri Raja Ahab dari Israel pada pertengahan abad ke-9 sebelum Masehi. Selama periode tersebut, ketika bangsa terbagi menjadi kerajaan selatan dan utara, yaitu Yehuda dan Israel, Ahab mendapat reputasi sebagai salah satu penguasa atau raja Israel yang paling jahat dalam seluruh sejarah Alkitab. Mengapa jahat? Pengaruh dari Isabel, saudara. Nah, 我们来看这个以西别呀，但在第20届，当也许别的像出现时，赞美突然变成了警告。这条短消息遵循一系列惯用逻辑，必须将其拆开才能完全理解。对于以色列人的熟悉，托拉的人来说，也许别这个名字于公元前9世纪中也以色列国王亚哈的妻子发生的一系列事件有关。在国家分裂为南方和北方王国、犹大和以色列期间，亚哈赢得了
圣经历史上以色列最邪恶的统治者之一的生意。Oke. Saudara nanti perhatikan apa yang Isabel lakukan itu persis sama yang Isabel di Tiatira. Jadi istilah yang orang Tiatira yang mengikuti rohnya Isabel, saudara ya. Nah, saudara, pertama, Isabel itu melakukan penyembahan kepada Baal. Ayat berikutnya dari catatan Alkitabiah menceritakan bahwa Ahab, yaitu raja Israel yang paling jahat, menikahi Isabel, yaitu putri Raja Sidon, Baal dari Tirus. Tampaknya ini adalah langkah yang diperhitungkan untuk mendapatkan keuntungan politik, sejalan dengan banyak pernikahan kerajaan di dunia kuno. Setelah menikahi seorang wanita Bagan, ini Isabel, Ahab mengizinkan penyembahan berhala berkembang di Israel. Dalam penggambaran Alkitabiah, ambisinya untuk kekuatan berjalan seiring dengan kelemahan karakter dan kolusinya di dalam alat manipulasi oleh istrinya. Jadi 1 Raja-Raja 16 ayat 31, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Baal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembahnya. Kemudian ia membuat mesbah untuk Baal itu di kuil Baal, saudara. Nah, ini gambarnya ya. Dia ikutin istrinya ya. 那我们来看这个以西别，耶洗别就是阿哈王的妻子。圣经记载的下一节讲述阿哈娶了西顿王推罗的以斯巴利的女儿耶洗别为妻。这似乎是为了获得政治优势而精心策划的举动。以古代世界的许多皇室婚姻一致，阿哈娶了一位异教女子后，允许偶像崇拜在以色列盛行。在圣经的描述中，他对权力的野心与性格的弱点和妻子串通一气的操纵手段密切相关。列王纪上16章31节，犯了尼巴的儿子耶罗波安所犯的罪，他还以为亲，又娶了西顿王借巴利的女儿耶洗别为妻，去侍奉敬拜巴利。32在撒玛利亚建造巴利的庙，在庙里为巴利筑坛。Amin. Nah, saudara, nama Isabel juga berarti di mana pangeran? Di mana pangeran? Sebuah frase yang diambil dari konteks pemujaan Baal. Ironisnya, dalam bahasa Ibrani, kata ini memiliki arti yang berbeda, saudara, ya. Sesuatu yang mirip dengan kata dia akan dijatuhkan, ya. Jadi kata Isabel juga dalam bahasa Ibrani memiliki arti dia akan dijatuhkan. Nah, Isabel dilaporkan memainkan peran besar dalam mempromosikan pemujaan Baal dan Astoret, Istar di kerajaan Israel Utara dan mempromosikan penyembahan berhala. Catatan Alkitab menyiratkan bahwa Isabel juga melembagakan pendidikan, saudara. Ya, dikasih sekolah, pendalaman agama padam, dan pembangunan bait pagan di seluruh negeri. Dan dia bertindak dengan otoritas raja. Tidak ada itu lagi, saudara. Para nabi setia Allah Israel, saudara, di dalam kekuasaannya Isabel dan Ahab menganiaya penganiayaan yang kejam dan bersembunyi selama periode ini. Elia adalah satu-satunya nabi yang tercatat secara terbuka menentang raja dan ratu meskipun ada ancaman terhadap nyawanya. 我们看这个耶洗别这个名字的意思是王子在哪里，取自巴利崇拜背景的短语。讽刺的是，在希伯来语中，这个词有不同的含义，类似于他将被推翻。据报道，耶洗别在住进以色列北部王国对巴利和阿斯塔路，就是伊斯坦的崇拜
以及促进偶像崇拜方面发挥了重要的作用。圣经记载表明，耶洗别在国王的授权下，在全国各地建立了异教宗教教义和建造异教寺庙。以色列神的宗室先知在此期间经历了残酷的迫害，并躲藏起来。以利亚是唯一有记载尽管生命受到威胁，仍公开反抗国王和王后的先知。Oke, saudara. Isabel juga artinya memikat, saudara, ya. Referensi untuk Isabel muncul segera setelah 2 kali penyebutan tentang, ya, sebelumnya kita ada Pergamus dan Efesus, dan itu ada tentang Niklaus dan jebakan Bileam Balak terkait pada makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan melakukan perbuatan seksual yang amoral. Isabel dari Tiatira membujuk orang untuk melakukan jenis dosa yang persis sama dengan yang dilakukan oleh istri Ahab. Bahkan dari 7 gereja di Asia Kecil jelas menghadapi situasi dan masalah yang serupa. Jadi ini relevan bagi mereka. Perilaku bermasalah yang dianggap menarik oleh komunitas di Asia Kecil telah dikutuk di dalam Kisah Para Rasul 15. 也洗别就是弥合呀，memikat 就是弥合。在2次提到尼古拉斯和巴兰巴勒次祭偶像的事物和从事不道德的性行为之后，立即提到了也洗别。推拉的也洗别引诱人们犯下与亚哈的妻子所犯的完全相同的罪行。小亚细亚和7个教会中的许多教会显然面临着类似的情况和问题，因此这与他们有关。使徒行传第15章钳制了小亚细亚时期认为有吸引力的有问题的行为。 Oke, saudara. Saudara, saya juga tidak akan lupa untuk memberitahu saudara kejatuhan Isabel. Karena ini persis apa yang Tuhan akan lakukan oleh orang-orang yang mengikuti jejak Isabel di kitab Wahyu, yaitu di gereja Tiatira. Nah, saudara, seperti Ratu Isabel di Tiatira terus melakukan perbuatan jahat dan pengaruh kuatnya selama beberapa waktu. Dia telah diberi waktu agar mungkin bisa bertobat tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, saudara, seperti ratu kuno yaitu Isabel dari Tiatira menghadapi hukuman dan penghakiman dan kematian yang kejam. Dalam konteksnya, pernyataan aku akan melemparkannya ke atas tempat tidur kemungkinan besar mengacu adalah tempat tidur penyakit, saudara, ya. Bisa dikatakan penyakit. Ini semakin diperkuat ketika seorang juga menganggap bahwa Isabel juga akan dijatuhkan. Jadi saudara yang belum tahu cerita Isabel itu dipaksa dijatuhkan. Dia punya badannya berantakan, mercik ke dinding dan kuda dan dimakan anjing, ya. 2 Raja-Raja 9:33 ia berseru, jatuhkanlah dia. Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda, mayatnya pun terinjak-injak. Itu adalah kejatuhan dari Isabel. 我们看这个也洗别的后果呀，像也洗别女王一样，推拉的也洗别在一段时间内继续他的恶行和强大的影响力。他被给予了时间，以便他可以悔改，但没有效果。就像古代的王后一样，推拉的也洗别面临着审判和死亡的残酷惩罚。从上下文来看，我要把他扔在床上。这句话很可能指的是病床。当人们考虑到王后时，这一点就进一步加强了
也洗别，也被推倒。我们看列王记下9章33节，耶户说：“把他扔下来。”他们就把他扔下来，他的血溅在墙上和马上，于是把他践打了。Oke, saudara, yang Tuhan Yesus mau dari eh, orang gereja di Tiatira adalah pemisahan diri dari dunia, tidak mengikuti Isabel, ya. Karena itu ini adalah eh, tiga kesimpulan saudara, dan abis itu saya akan memberitahu riwayatnya ya. Yang Tuhan Yesus mau adalah pemisahan dari dunia. Yesus memperingatkan bahwa semua yang mengikuti Isabel ini adalah anak-anak dari Isabel. Dan mereka menempatkan diri mereka di bawah kutukan yang sama dengan Isabel. Karena hal ini berkaitan dengan komunitas lain yang disebutkan dalam Wahyu, pelanggaran kemungkinan besar merupakan bentuk partisipasi dalam ritual setan, saudara, ritual pagan. Menghormati dewa-dewa Yunani dan Romawi bersama-sama dengan Tuhan Israel tidak dapat diterima. Tuhan paling sebel itu kayak begitu, saudara. Ya, sama-sama udah nyembah Yesus, nyembah lagi Kuan Kong, udah nyembah lagi Yesus, nyembah lagi dewa lain. Itu Tuhan paling benci, saudara. Ya, kita harus tahu. Ya, kedalaman setan yang diajarkan oleh Isabel dari Tiatira dan ajaran mari kita makan dari Nikolaus di Efesus dan Pergamun mungkin terhubung dan mungkin menghubungkan dan bahkan hampir identik. Inilah cara literal dan idiomatik untuk mengacu pada perilaku tertentu dalam komunitas mereka yang mengikuti Yesus Kristus. Jadi simbol-simbol ini terikat pada mereka yang gagal memisahkan diri sepenuhnya dari dunia pagan. Wah, puhau Islam orang itu, ya. Dunia yang telah rusak. Penerima surat ini akan memahami dengan benar kiasan ini. Inilah pesannya, saudara. 我们要这个世界分别出来，因为耶稣警告说，所有跟随耶洗别的人都是他的孩子，他们也将自己置于同样的咒诅之下。由于这与启示录中提到的其他事情有关，这些侵犯者很可能是参与异教仪式的一种形式，将希腊、罗马诸神与以色列的神一起崇拜是不可接受的。推雅推拉的耶洗别所教导的撒旦的深处和尼克劳斯、尼格拉在以弗所和别家门的让我们测饭的教导可能是相关的，甚至可能几乎是相同的。这是一种字面和惯用的方式，指的是哪些跟随耶稣基督的人的事情内的某些行为。这些符号与哪些未能完全脱离异教、腐败世界的人连接在一起，收信人会明白这个比例。Ya, saudara, ini adalah sebenarnya ini adalah yang Tuhan Yesus mau. Nah, saudara, ya, apa hadiah untuk orang yang berhasil ya hanya setia kepada Tuhan Yesus, tidak melakukan ritual-ritual pagan ya. Nah, di sini saudara, kepada barang siapa yang menang, Tuhan Yesus akan membuat dia kuasa atas bangsa-bangsa. Nanti kita akan berkuasa atas orang-orang yang belum percaya kepada Yesus gitu loh. Nah, kita sendiri harus terpisah dari dunia, saudara, ya. Nah, di sini Yesus mengutip dari Mazmur 2 ayat 8 sampai 10, nubuatan tentang Tuhan Yesus, ya, mesianik. Dia menjanjikan mereka yang mempertahankan kekuatan yang sama seperti yang dia terima sebagai Raja Israel. Dengan demikian, Yesus mengumumkan bahwa dia akan berbagi hak mahkotanya dengan siapapun yang akan melakukan sebelumnya dalam menjaga atau mengamati perbuatannya, perintah Tuhan dan gaya yang dia contohkan. Ya. Mazmur 2 ayat 8 sampai 10. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanku.
Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, hai kita semua, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia, saudara. Ya, oke. 所以耶稣在这里引用了诗篇第2章8到10节中的弥赛亚的预言。他向那些保留他作为以色列王所获得的相同权利的人许诺。因此，犹太弥赛亚宣布，他将以任何在他面前遵守他的行为、上帝的诫命和他所体现的风格的人分享他的王冠权利。在诗篇第2章第8节，你求我，我就将列国赐你为基业，将地基赐你为田产。第9节，你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。第10，现在你们君王应当审悟，你们世上的审判官该受管教。 Oke saudara, jadi selain diberikan kuasa atas bangsa, artinya dia akan berbagi kemuliaan Tuhan Yesus, berbagi mahkota Tuhan Yesus untuk sama-sama memelihara raja-raja. Tetapi Yesus Kristus juga memberikan suatu janji akan menjadi bintang timur, saudara. Nah, apa artinya bintang timur? Nah, Yesus berjanji untuk memberikan sesuatu yang lain bagi mereka yang menang dengan bintang timur. Apa arti dari metafora aneh ini? Saudara, konsep bintang berhubungan dengan kemuliaan surgawi yang agung. Jadi janji pemberian semacam ini dapat dipahami sebagai penegasan bahwa siapa yang menang, bahwa pengikut setia Yesus Kristus akan menikmati masa depan yang luar biasa dan mulia, saudara. Wahyu 22 ayat 16, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Akulah ada tunas, yaitu keturunan Daud. 耶稣应许会给那些坚持诚心的人一些别的东西。这个奇怪的比喻是什么意思呢？新的概念在伟大的天国荣耀连接在一起。这些礼物的应许可以理解为对弥赛亚忠实追随者将享有非凡而辉煌的未来的肯定。启示录22章16节，我就是耶稣差遣我的使者为众教会，将这些事向你们证明。我是大卫的根，又是他的后裔，我是明亮的晨星。 Oke, amin. Demikian firman Tuhan. 2 minggu lagi kita akan belajar gereja di Sardis. Tuhan Yesus memberkati.